Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Wulandari, CGP Angkatan 8 dari Jakarta. Saya akan memaparkan video pendek mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Video ini akan saya mulai dengan siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya bernama Raden Mas Wardi Suryaningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berganti nama pada usia 39 tahun. Dialah pendiri Perguruan Tinggi Nasional Tamasiswa yang didirikan pada 3 Juli 1922. Raden Mas Wardi Suryaningrat berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Paku Alaman, putra dari Gusti Pangeran Harya Suryaningrat dan cucu dari Paku Alam III. Ia menamatkan pendidikan di ELS, kemudian sempat melanjutkan pendidikannya ke Stovia, tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian, ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sudiotomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, apa definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Lalu, bagaimana implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks diri dan sosial budaya? Dalam proses tumbuh kembangnya seorang anak, Ki Hajar Dewantara memandang adanya 3 pusat pendidikan yang memiliki peranan besar. Semua itu disebut Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan mengakui adanya pusat-pusat pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan di lingkungan keluarga. Kedua, pendidikan di lingkungan perguruan atau sekolah. Ketiga, pendidikan di lingkungan kemasyarakatan atau alam pemuda. Selain Tripusat Pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengemukakan ajaran Trikon. Teori Trikon merupakan usaha pembinaan kebudayaan nasional yang mengandung 3 unsur, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Teori kontinuitas, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sementara teori konvergensi, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, baik dari praktik pendidikan di luar negeri. Selanjutnya, teori konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam pelaksanaan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem Among sebagai perwujudan dan konsepsi beliau dalam menempatkan anak sebagai sentral proses pendidikan. Dalam sistem Among, maka setiap pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersikap ing ngarso sung tulodo, ing madio manungkarso,
Tutwuri Handayani. Ingat Sasung Tulodo mengandung makna sebagai pendidik adalah orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman, hendaknya mampu menjadi contoh yang baik atau dapat dijadikan sebagai center figur bagi siswa. Inilah yang disebut among. Ing Madio Mangunkarso mengandung makna bahwa pamong atau pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat, dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan berkarya, guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur dan ideal. Inilah yang disebut momong. Tutwuri Handayani. Tutwuri berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab, berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas dari pamrih dan jauh dari sifat autoritatif, posesif, protektif, dan permisif yang sewenang-wenang. Sedangkan Handayani berarti memberi kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan anak didik atas inisiatif sendiri dan pengalaman sendiri supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya. Inilah yang disebut ngemong. Dengan demikian, maka pengaruh terhadap kebudayaan yang masuk harus bersikap terbuka, disertai sikap selektif sehingga tidak menghilangkan identitas sendiri, sehingga masyarakat muda Indonesia tidak hanya ikut berperan serta memanfaatkan teknologi yang ada, akan tetapi juga ikut menggunakannya ke arah yang positif dan tidak ikut terpengaruh terhadap hal-hal negatif yang ada. Inilah hal yang ingin dicapai di dalam pendidikan karakter, yaitu mengikuti perkembangan zaman namun tidak terbawa arus zaman. Akhir kata, jangan paksa anak-anakmu di bawah etikamu. Mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zamanmu. Al-Hikam Ali bin Abi Thalib 164. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.